Kebakaran hutan dan lahan meluas di Kabupaten Kutai Kartanegara, petugas pemadaman mulai kelelahan. Minta turun hujan, warga Kalimantan Selatan gelar sholat istisqa secara serentak. Sebanyak 3 individu orangutan kembali dievakuasi akibat karhutla di Kabupaten Ketapang. Pontianak tuan rumah kejuaraan bulu tangkis internasional diikuti 17 negara. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Pagi edisi hari ini 26 Agustus 2026 bersama saya Petronella Yani. Tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi aktual untuk Anda selama 60 menit ke depan. Sesaat lagi kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita menuju ke sorotan yang pertama. Kebakaran lahan terjadi di kawasan Bantuas, Kecamatan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur pada Senin siang hingga malam. Kebakaran tersebut bahkan mendekati kawasan permukiman. Pantauan udara dari Senin sore, kebakaran lahan tiba-tiba muncul di kawasan Bantuas, Kecamatan Palaran. Gumpalan asap menyelimuti kebakaran lahan yang berbatasan wilayah Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara ini hampir mendekati kawasan permukiman di lokasi tersebut. Petugas Damkar Samarinda dibantu Damkar Kukar berjibaku memadamkan api. Namun akses yang sulit serta minimnya sumber air sempat jadi kendala. Hingga Senin malam, petugas masih berjibaku menjinakkan api agar kebakaran tidak kembali meluas. Kita antisipasi ke permukiman, apalagi menyeberang ke wilayah Kecamatan Sanga-Sanga. Jadi kita antisipasi malam ini sampai sekarang mulai jam berapa Pak tadi ya? Jam 13.00. Jam 1 siang tadi Pak. Iya, jam 13 kalau kami damkar Sanga-Sanga itu sekitar jam 3-an. Ya. Sampai malam ini masih ada api yang menyala. Sampai ini anggota lagi berjibaku di dalam. Warga Kelurahan Pendingin, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur masih dihantui kecemasan kebakaran lahan yang sempat hampir membakar rumah mereka. Api di lokasi bekas kebakaran tersebut kerap muncul meski sebelumnya sudah dipadamkan. Beginilah kondisi sekitar rumah Ahmadi Uto, salah satu warga di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Rumah mereka hampir ikut terbakar saat kebakaran lahan hebat mendekati permukiman pada pekan lalu. Saat itu ia memilih tak pergi agar api tidak menyeberang ke rumah. Hingga akhirnya petugas dan relawan tiba di lokasi memadamkan. Rasa cemas masih menghantuinya lantaran lahan bekas kebakaran tersebut masih kerap bermunculan api baru. Ia pun kerap meminta bantu petugas dan relawan. Dampak kemarau selain kebakaran lahan, Ahmad juga merasakan kekeringan sumber air. Sumur mereka kering sudah 3 bulan lamanya. Dirinya tak memiliki kemampuan untuk menyambung air PDAM. Untuk mendapatkan air, ia meminta ke warga sekitar atau jika hujan, ia menampung air. Ini nampung Pak ya? Khawatir nggak Pak dengan api dekat pemukiman? Itulah sudah khawatir banget. Orang tidur aja kurang tidur kita. Karena malam mungkin melek juga. Nggak bisa terlena kita. Ini sumur kering juga Pak? Kering ya, kering sekali ini. Yang satu imbir itu anggaplah kering sudah, itu aja. Sudah berapa lama Pak? Ada 3 bulan ini. Jadi hari-hari pakai apa Pak? Nah itu minta-minta aja air leading orang. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saudara, kebakaran hutan dan lahan di Pendingin, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terus meluas dan mendekati permukiman. Petugas damkar di lokasi sudah berjibaku 19 hari sehingga mulai kelelahan dan merasakan radang. Kobaran api dan asap tebal masih menyelimuti kawasan Pendingin di Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran terus meluas mendekati permukiman selama sepekan ini.
Asap dan debu kebakaran serta hawa panas menyulitkan petugas menjangkau titik api. Sudah 19 hari tanpa henti, petugas damkar terus berjibaku untuk menjinakkan api, namun kini sejumlah petugas mulai kelelahan dan alami sesak napas hingga radang tenggorokan. Ini udah hari keberapa Pak di lokasi ini? Ini kita hari ke-19 sudah. Dari 19 ya. Itu non-stop. Seminggu ini udah paling parah Pak. Paling parah, seminggu ini paling parah. Ada keluhan nggak Pak selama proses pemadaman? Ini keluhan udah mulai kayak tenggorokan, udah mulai sakit, pernapasan udah mulai agak sesak. Udah mulai agak sesak. Ya. Ada bawa obat-obat persediaan? Ada vitamin, tolak angin, itu aja. Persiapan untuk lapangan. Salah satu warga bahkan cemas kondisi kebakaran terus terjadi. Tak jauh dari tempat tinggalnya, setiap pagi ataupun sore kawasan tersebut diselimuti asap. Mereka bahkan sempat diungsikan saat kabut asap tebal pada pekan lalu. Khawatir nggak Bu dengan ada asap? Khawatir. Malam minggu kemarin asap masih ada dari biasanya jauh. Jauh ya? Dari jauh ya kita belum tahu kalau misalnya itu mau besar gitu, artinya mau maju, tapi relawan sudah pada ngecek gitu. Nah, pada maghrib atau pas maghrib gitu baru anginnya kencang, baru sampai sini kebakar ini, baru kita diungsikan. Berapa diungsikan? Asap, ispa kan anak-anak. Selain sesak napas yang mulai dirasakan petugas, di tenda dapur umum juga minim persediaan makan. Mereka bahkan hanya mengandalkan bantuan dari warga sekitar. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Warga Kelurahan Desa Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mendirikan posko dapur di rumah warga secara swadaya. Posko ini untuk membantu logistik persediaan makan petugas usai berjibaku padamkan karhutla. Usai berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan, petugas gabungan BPBD di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara menuju posko dapur logistik. Setiap malam selama sepekan terakhir ini, posko dapur ini dibangun untuk membantu persediaan makanan secara swadaya dari masyarakat sekitar. Tak jarang, warga hanya membawa beras, telur, ataupun hasil pertanian mereka. Para ibu-ibu di sini juga secara swadaya memasak dan menyediakan makanan. Ya anu aja sih, kayak kemarin tuh kata kesian sih pertamanya tuh kan, habis itu berlanjut, habis itu dananya juga kebetulan para juga ada beberapa warga yang rumah antarin makanan kayak beras terus apa gitu macam-macam. Oh, warga bawa beras. Iya, kayak beras itu kan, telur, berapa gitu, itu aja sih. Warga juga menyebarluaskan informasi donasi melalui grup mereka agar membantu logistik selama petugas berjibaku di lokasi karhutla. Terpaksa kita lakukan donasi ya, karena ya kita di lapangan pasti butuhkan air minum, makanan, karena ya teman-teman relawan dan kar semuanya itu rata-rata ya dari siang sampai malam kan Pak. Jadi ya untuk konsumsi ya kita lakukan cara donasi Pak, dan mandiri Pak kita lakukan. Selama ini sih kami berharap adalah bantuan dari pemerintah Pak. Warga berharap dengan mendirikan posko dapur ini, mereka juga dapat bantuan dari pemerintah mengingat karhutla masih terjadi dan semakin meluas. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berita selanjutnya, operasi modifikasi cuaca terus dilakukan untuk menambah curah hujan di kawasan ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah wilayah mulai diguyur hujan disertai kenaikan tinggi muka air di sejumlah infrastruktur air di kawasan IKN. Hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah di Kalimantan Timur, termasuk sebagian wilayah Balikpapan, Kutai Kartanegara hingga kawasan Bukit Bangkirai. Dari pemantauan pos curah hujan di sejumlah daerah aliran sungai, hujan sudah terukur meski dengan intensitas ringan.
Sementara di wilayah Bukit Bangkirai dan sekitarnya, hujan dengan intensitas lebih lebat terpantau terjadi hingga siang hari. Kondisi ini menjadi salah satu indikator awal dari hasil operasi modifikasi cuaca yang telah berlangsung sejak Sabtu 22 Agustus dengan menyemai garam natrium klorida atau NaCl menggunakan pesawat Kasa 212 seri 200 milik TNI Angkatan Udara. Di kawasan IKN sendiri, dampak hujan mulai terlihat dari kenaikan tinggi muka air di sejumlah titik. Tinggi muka air di Intek Sepaku terpantau mulai meningkat beberapa sentimeter. Pemantauan juga dilakukan terhadap tinggi muka air di bendungan serta sejumlah embung untuk melihat kecenderungan peningkatan ketersediaan air. Kebetulan sejak pagi, ya saya kebetulan pagi sudah bangun dan sekitar Balikpapan itu sudah hujan tadi, sekitar jam 5, jam 6, dan kemudian juga saya lihat potensi awan itu sangat besar, artinya gelap kemarin, sehingga kita juga segera menyiapkan untuk pesawat untuk siap-siap melakukan operasi di hari ketiga ini. Dalam pelaksanaan OMC, tim tidak sembarangan memilih awan untuk disemai. Sejak 22 Agustus hingga 24 Agustus, total 7 sorti penerbangan telah dilaksanakan. Dalam setiap sorti, pesawat membawa sekitar 800 kg garam natrium klorida atau NaCl sesuai kapasitas angkut pesawat. Garam penyamaian awan ini memang tidak bisa di satu awan. Jadi diharapannya itu dari data yang didapat, kemudian pertumbuhan awan yang dideteksi pada saat itu akan dilaksanakan penyamaian sehingga awan tersebut bisa bertumbuh kemudian menjadi awan hujan. Untuk sorti yang selanjutnya kita akan mencari pertumbuhan awan yang berbeda, jadi tidak dilaksanakan di awan yang sama karena sebelum penerbangan, para flight scientist dari BMKG menentukan target awan berdasarkan data satelit cuaca dan radar cuaca. Awan yang dipilih harus memiliki potensi pertumbuhan konvektif, ketebalan atau kepadatan yang memadai, serta kandungan uap air yang mencukupi. Setelah target ditentukan, pilot akan terbang menuju awan tersebut untuk melakukan penyemaian garam NaCl. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu di Kalimantan Selatan, guna meminta hujan turun di tengah dampak musim kemarau dan ancaman karhutla, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan gelar sholat istisqa di halaman Masjid Raya Sabilal Mutadin, Banjarmasin, Selasa pagi. Karena potensi awan hujan belum memenuhi syarat operasi modifikasi cuaca, pemerintah daerah mengimbau pelaksanaan sholat istisqa serentak di sejumlah wilayah. Ribuan warga bersama aparatur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti sholat istisqa di halaman Masjid Raya Sabilal Mutadin, Banjarmasin. Langkah spiritual ini dilakukan karena potensi awan hujan di langit Kalsel belum memenuhi syarat untuk dilakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan hujan buatan. Saat ini OMC itu modifikasi cuaca agak susah karena awannya itu untuk dimodifikasi tidak ada. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan dengan sholat istisqa ini Allah memberikan hujan di Kalimantan. Musim kemarau panjang memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah yang tak hanya mengganggu kesehatan akibat kabut asap, namun juga melumpuhkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Selain ikhtiar doa, Pemprov Kalsel juga terus mengerahkan pasukan air bersih dan helikopter waterbombing untuk memadamkan titik api gambut yang masih membara. Kewenangan itu masing-masing masjid. Kalau kita di provinsi ini Masjid Raya Provinsi, Masjid Sabilal Mutadin. Kalau di kabupaten ada Masjid Agung. Kalau di kecamatan ada namanya Masjid Jami atau Masjid Besar. Itu kecamatan, kewenangannya begitu. Warga berharap hujan segera turun agar kabut asap pekat yang menyelimuti wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru dapat segera reda sehingga ancaman penyakit ISPA dapat ditekan. Kita nih sudah rawas kalau kemarau nih. Jadi kemarau efeknya pembakaran hutan di mana-mana, kata masuk di hulu sungai juga kayak itu, nah sesak napas segala macam. Hingga Selasa pagi, kabut asap pekat akibat karhutla masih terus menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, khususnya kota Banjarbaru dan Banjarmasin. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Warga Banjarbaru kaget kabut asap yang sebelumnya tipis tiba-tiba tebal. Informasi selengkapnya usai jeda.
Saudara, Anda kembali bersama saya, Petronella Yani di Kompas Pagi. Polda Kalimantan Timur memproses 8 laporan terkait kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain memaksimalkan mitigasi di lapangan terkait kebakaran hutan dan lahan, Polda Kaltim juga tegas melakukan penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla. Saat ini, Polda Kaltim memproses 8 laporan polisi dan telah menetapkan 3 tersangka pembakar lahan di kawasan Kutai Kartanegara dan Berau. Polisi juga masih mendalami keterlibatan pihak korporasi atau perusahaan. Karena ini adalah salah satu bentuk efek deteran kita kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sehingga saya juga dalam kesempatan ini minta tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi pembakaran yang digunakan untuk membuka lahan. Kalau 8 laporan polisi yang sudah ada, tersangka mungkin nanti saya pastikan dulu, yang pasti ada 8 laporan polisi sudah ada. Polda Kaltim mengimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan pembakaran saat membuka lahan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu di Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Barat saat ini menangani 33 kasus kebakaran hutan dan lahan. Dari sejumlah kasus tersebut, 24 orang terlapor masih diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar mengungkap 33 kasus Karhutla. 24 orang terlapor telah diperiksa dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sejumlah terlapor merupakan warga dari berbagai profesi, mulai dari pelajar hingga pekerja swasta. Masyarakat ditegaskan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau panjang, terlebih di lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Sampai dengan hari ini jumlah kasus yang kami tangani sebanyak 33 kasus dengan terlapor sebanyak 24 orang. Adapun terlapor itu terdiri dari berbagai profesi atau pekerjaan, ada rekan-rekan petani, ada wira swasta, ada oknum pelajar, ada oknum perangkat desa maupun profesi-profesi lainnya. Sementara itu, anggota DPRD Kalbar fraksi PDI Perjuangan Agus Sudarmansyah meminta jangan selalu petani dan masyarakat dikambing hitamkan dan ditangkap, sedangkan korporasi yang membuka lahan lebih besar dari petani justru bebas berkeliaran. Polisi diminta lebih selektif dalam melihat permasalahan Karhutla. Perlu dilakukan penyelidikan yang mendalam. Kalau saya korelasikan dengan kearifan lokal tadi, aktivitas pembakaran itu kan hanya di ruang lingkup mereka mau buka lahan pertanian, ya kan? Nah, jadi ruang lingkupnya pun kecil, batasannya paling tinggi 2 hektar. Itu juga dikawal, dijaga apinya jangan sampai menjalar keluar. Luas lahan terbakar di Kalbar saat ini sudah mencapai 38.000 hektar lebih. Sementara sebaran titik panas berdasarkan pantauan BMKG per 24 Agustus mencapai 2.507 titik. Terbanyak di Ketapang 1.235 titik. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ajak kader berkontribusi bagi daerah dengan membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan serta berharap kondisi udara di Kalimantan Barat semakin membaik. Di tengah bencana kabut asap akibat Karhutla, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengunjungi kota Pontianak. Selain meninjau gedung baru DPW Partai Nasdem Kalbar, ia juga memantau persiapan rapat kerja DPW. Surya Paloh mengajak kader turut serta membantu penanganan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini. Dirinya berharap Karhutla di Kalbar bisa mereda dan kondisi udara membaik agar kesehatan masyarakat tidak terganggu akibat kabut asap. Pemahaman yang kita artikan dari perkembangan itu adalah ketika masyarakat Kalimantan Barat ini semakin menganggap bahwasanya arti kehadiran Nasdem semakin dibutuhkan di Kalimantan Barat. Nah, itu yang harapan saya. Saya yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Pak Sarip dan kawan-kawan semuanya dengan niat yang tulus, seperti apa yang selalu saya katakan. Institusi partai politik Nasdem ini bukan menjadi beban bagi masyarakat.
dia harus bisa memberikan arti dan kontribusinya yang positif, sekecil apapun itu. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Mahasiswa KKN menghidupkan kembali bank sampah di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Program ini sekaligus memperkenalkan edukasi keuangan melalui peluncuran buku tabungan bank sampah. Mahasiswa KKN Kolaborasi Amerta Mahakam dari Universitas Mula Warman dan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur menghidupkan kembali bank sampah di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini ditandai dengan peresmian buku tabungan bank sampah untuk mencatat nilai ekonomi dari sampah yang disetorkan masyarakat. Ketua KKN Amerta Mahakam Ekmal Muhammad Firial menjelaskan, program ini terintegrasi dengan sentra perikanan dan penanganan stunting. Program kali ini kami lagi menjalankan terkait bank sampah, di mana dari bank sampah ini terintegrasi juga dengan program-program kerja lainnya dari sentra perikanan dan juga stunting, di mana dari sampah organik yang kami kumpulkan dan juga sampah anorganik yang menjadi investasi buku tabungan yang kami luncurkan pada hari ini juga, yaitu buku tabungan bank sampah. Masyarakat dapat menyetorkan sampah yang telah dipilah untuk dicatat dalam buku tabungan. Sampah organik juga akan dimanfaatkan untuk pengembangan maggot sebagai pakan alternatif dalam program sentra perikanan. Pemerintah Desa Sungai Mariam menilai bank sampah dapat membantu mengurangi penumpukan sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi. Sangat penting karena selama ini polemiknya di masyarakat itu adalah penumpukannya di masing-masing rumah. Kalau misalnya dipilah, misalnya masyarakat sudah paham akan sampah ini bisa menghasilkan, bisa juga dibuang dengan minimalisir, bisa lebih sedikit dari dipilah, bisa diolah jadi pupuk, bisa dijadikan hasil ekonomi. Bank sampah ini diharapkan tetap berjalan usai masa KKN berakhir dengan dukungan masyarakat, pemerintah desa, dan kecamatan. Lewat program ini, sampah yang sebelumnya dibuang diharapkan dapat dikelola menjadi sumber manfaat bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat. Isanul Amin, Jaini Rashid, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami masih menyimpan beberapa informasi menarik untuk Anda. Di antaranya Ketua DPRD Kota Pontianak buka peluang halaman DPRD bisa untuk kegiatan warga. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Kembali, kebakaran hutan dan lahan membuat 3 individu orangutan masuk ke perkebunan warga Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Proses evakuasi pun dilakukan oleh BKSDA dan YARI. Tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia mengevakuasi 3 individu orangutan di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang pada Senin siang. Ketiganya terdiri dari seekor induk dan 2 anak yang dikenal dengan nama Mama Yuni, dan Pura. Orangutan tersebut diduga keluar dari habitatnya setelah kawasan hutan yang menjadi tempat mereka hidup terbakar, sehingga membuat ketiganya tersesat dan masuk ke area perkebunan hingga mendekati permukiman warga. Jadi hari ini tanggal 21 Agustus 2026 kita berhasil melakukan rescue 3 individu, di mana ketiga individu itu terdiri dari 1 individu induk, 1 bayi laki-laki, dan 1 remaja betina. Ketiga individu itu saat kita rescue dalam keadaan yang sehat setelah melakukan pemeriksaan keseluruhan. Dinyatakan sehat dan aktif, sehingga kami putuskan untuk langsung mentranslokasi ketiga individu tersebut. Masih soal kebakaran hutan dan lahan. 3 hektar lahan kering di kawasan sekunder C, Desa Rasojaya 3, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat kembali terbakar. Sulit dan jauhnya akses air membuat petugas melakukan langkah alternatif dengan menyediakan wadah penepat portabel.
Kebakaran hutan dan lahan kembali muncul di kawasan sekunder C Desa Rasaujaya 3, Kabupaten Kuburaya. Api dan kepulan asap tebal terpantau di beberapa titik lokasi berbeda. Petugas pemadam yang bersiaga mengaku luasan lahan yang sudah terbakar mencapai 3 hektar lebih. Titik karhutla yang diperkirakan berjarak lebih dari 500 meter dari jalan membuat proses pemadaman terkendala. Ditambah lagi akses air yang jauh membuat petugas kesulitan sehingga terpaksa menyiapkan wadah penempat portabel untuk penyimpanan air sementara. Untuk kesulitan kita di lahan gambut, sumber air pada saat musim kemarau kering, tapi kita atasi dengan water tank. Kemudian akses juga. Nah, kemudian karena panas ini kita harus benar-benar buburkan tuh sehingga tidak ada lagi asap sedikit pun. Kalau ada ketinggal dia akan hidup lagi pada saat siang. Koordinator Manggala Agni Kalbar menjelaskan, selain lahan yang terbakar jauh dari jangkauan tempuh, sumber air juga menjadi kendala. Ditambah lagi musim kemarau membuat parit di sekitar lokasi karhutla mengering. Kesulitan memang alasan klise, tetapi kita harus sebut pasti sampai dengan saat ini alasannya pertama adalah aksesibilitas. Aksesibilitas kadang-kadang banyak titik api yang jauh dari jangkauan. Yang kedua sumber air, karena memang sekarang musimnya El Nino yang sangat kuat, sumber air memang sangat terbatas. Tetapi memang kita coba akali dengan pembuatan sumur bor. Beberapa sekat kanal yang ada memang sudah mulai kering, jadi kadang-kadang tidak bisa. Tapi solusi yang lainnya adalah kita mencoba meningkatkan peran-peran operasi lainnya, seperti waterbombing, seperti modifikasi cuaca. Jenis tipologi tanah di Kalbar juga membuat proses penanganan karhutla semakin sulit dilakukan, terutama lahan gambut kering yang ikut menghasilkan asap dan kerap kembali terbakar meski sudah sempat dipadamkan. Dion Setiawan, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat pada Senin siang. Lokasi yang dikunjungi adalah lahan yang kerap terbakar, tepatnya di kawasan sekunder C, Desa Rasaujaya 3, Kabupaten Kuburaya. Setelah Presiden Prabowo Subianto, kini giliran Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni yang berkunjung ke Kalimantan Barat. Lokasi yang ditinjau adalah lahan terbakar di kawasan sekunder C, Desa Rasaujaya 3, Kabupaten Kuburaya. Tempat ini dipilih karena lahan gambut kering yang kerap terbakar jauh dari akses air dan jalan sulit. Menhub menjelaskan, dari data terakhir, titik panas atau hotspot di Kalimantan mulai menurun dan pindah ke Pulau Sumatera, seperti di Riau terpantau 54 titik, Jambi 40 titik, sementara di Kalbar terpantau 28 titik. Titik panas terbanyak tercatat masih di Kabupaten Ketapang 16 titik, Melawi 11 titik, dan Kuburaya 1 titik. Karena sekali lagi angkanya sangat dinamis dan El Nino ini masih panjang sekali ya. September bahkan akan menjadi puncaknya. Jadi pada hari ini saya perlu laporkan sekali lagi kepada teman-teman, kepada publik semua bahwa data per malam tadi ya, 23.59 titik api, ya, titik panas itu pindah dari Kalimantan sekarang ke Sumatera. Menhub menegaskan berkurangnya hotspot belum tentu mempengaruhi turunnya intensitas kabut asap. Karena itu tim pemadam gabungan diharapkan tetap waspada mengingat El Nino masih mengancam hingga bulan September 2026. Dion Setiawan, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, Kementerian Kehutanan RI perbantukan ASN untuk ikut menangani kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi prioritas. ASN yang diterjunkan sebanyak 5.000 lebih. Ini disampaikan Menteri Kehutanan RI usai memimpin rapat evaluasi di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Menhub Raja Juli Antoni menegaskan akan ikut menerjunkan aparatur sipil negara dari Kementerian Kehutanan untuk membantu penanggulangan karhutla di 6 provinsi prioritas seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Total ada 5.000 ASN yang dikerahkan, 2.200 personel diantaranya akan ditempatkan di 3 provinsi di Kalimantan. Khusus Kalbar ditempatkan sebanyak 700 personel. Kami secara nasional akan mem-BKO-kan 5.000 ASN kami ke 6 provinsi. 2.200 diantaranya ke Kalimantan, seluruh Kalimantan, 3 provinsi di Kalimantan. Dan khusus untuk Kalimantan Barat akan ada 700 ASN dari daerah-daerah yang
tidak terlalu terdampak karhutla akan kita kirim ke sini. Ya. Dan saya menugaskan eselon 1 untuk berkantor ya, di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumsel, dan Jambi. Ya. Dan saya kantor saya akan mobile. Ya. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni turut mengomentari Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. Menhut mengaku sangat menghargai aspek kearifan lokal, namun dengan kondisi musim seperti saat ini, ia meminta warga tidak membakar lahan terlebih dahulu. Berikut pernyataan Menhut Raja Juli Antoni. Saya kira kami pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat menghargai apa yang disebut sebagai kearifan lokal. Tidak ada niat sama sekali kita mengabaikan ya atau tidak peduli dengan kearifan lokal. Namun mohon sekali ya, bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan musim kering biasa. Ini El Nino sangat kuat. Oleh karena itu minta pengertiannya kepada masyarakat ya, untuk tidak membakar lahan terlebih dahulu untuk melakukan dan kering untuk kebun-kebun. Ya. Namun juga kepada semua pejabat, terutama politisi juga di Pontianak, ya, di Kalimantan Barat dan di tempat lain, untuk tidak mempolitisasi hal ini ya, berlebihan. Ya. Karena tujuan kita sebenarnya sama. Kita ingin karhutla ini tidak mengakibatkan dampak negatif kepada masyarakat kita. Bahwa edaran itu lahir ya dari Menteri LH, kemudian dari Kemendagri, niatnya baik. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, aksi sosial membagikan masker dan air mineral gratis dilakukan di sejumlah persimpangan jalan Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Berbagai aksi sosial terus dilakukan masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya pembagian masker dan air mineral gratis yang dilakukan di sejumlah persimpangan jalan Kota Pontianak. Masker dibagikan kepada pengendara, terutama mereka yang beraktivitas di luar ruang untuk membantu mengurangi dampak paparan asap. Sementara air mineral gratis diberikan kepada pengendara yang berhenti di lampu lalu lintas. Aksi sosial ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang mulai merasakan dampak kabut asap akibat karhutla. Pontianak tetapi di seluruh Kalimantan Barat, khususnya yang berkaitan dengan terjadinya masalah asap, masalah karhutla ini. Perintah langsung dari Ketua Umum, Bapak Zulkifli Hasan dan Ketua Fraksi, Ibu Putri Zulkifli Hasan untuk bantu rakyat. Dan alhamdulillah insya Allah mulai sore ini di seluruh Kalimantan Barat kami akan memberikan bantuan berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kegiatan sosial serupa juga dilakukan di sejumlah wilayah lain yang turut terdampak karhutla. Di antaranya Kabupaten Ketapang dan Kuburaya yang disertai dengan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Mahasiswa KKN hidupkan kembali bank sampah. Informasi selengkapnya usai jeda. Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sempat diselimuti kabut asap tipis pada pukul 7 Selasa pagi. Warga kota Banjarbaru dibuat kaget, asap tiba-tiba menebal selimuti Jalan Trikora. Pekatnya kabut asap membuat jarak pandang tersisa hanya 50 meter. Kabut asap pekat menyelimuti Jalan Trikora, tepatnya di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru pada Selasa pagi. Pekatnya asap membuat jarak pandang pengendara hanya tersisa 50 meter. Seorang warga yang sedang membeli sarapan dibuat terkejut, pasalnya saat datang sekitar pukul 7.30 WITA, jarak pandang masih relatif normal. Namun hanya beberapa menit, kabut asap tebal mendadak turun dan pekat. Menurut warga, kawasan Jalan Trikora cukup parah terdampak asap saat pagi hari. Meski kabut tebal tidak berlangsung lama, kondisi ini sangat mengganggu pernapasan dan kelancaran lalu lintas. Tadi masih kelihatan, yang baru-baru ini udah seperti ini berapa menit aja ya, jedanya kan. Saya nunggu antri bubur tadi. Langsung parah kayak gini ya, Bu, nggak kelihatan.
Ini bisa tambah tebel lagi ini. Warga berharap penanganan karhutla dapat segera dimaksimalkan agar kualitas udara di Kota Banjarbaru kembali membaik dan tidak mengganggu aktivitas harian masyarakat. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, guna mencegah potensi kebakaran lahan di sekitar permukiman, 2 warga di kawasan Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan berinisiatif menebas dan membersihkan semak rumput kering. Langkah mandiri ini dilakukan untuk memutus picuan api, mengingat rumput kering di tengah musim kemarau sangat rentan terbakar akibat gesekan maupun puntung rokok. 2 warga di kawasan Liang Anggang, Banjarbaru berinisiatif menebas lahan kering di sekitar area permukiman menggunakan mesin pemotong rumput. Pembersihan lahan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi guna meminimalisir potensi ancaman kebakaran lahan di sekitar permukiman warga. Aksi swadaya ini juga dilakukan guna mencegah kelalaian manusia yang sering menjadi penyebab utama karhutla. Sebab percikan kecil atau puntung rokok yang dibuang sembarangan bisa dengan cepat memicu kobaran api pada rumput kering. Kadang jadi kebakaran gitu, jadi kita lingai-lingaiakan lingkungan sekitarnya, sekira kada jadi kebakaran. Berbahaya nggih. Ini kecucul puntung rokok aja sudah dibakar ini. Masih dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin mulai diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kiriman dari kabupaten kota tetangga. Di tengah situasi ini, alat pengukur kualitas udara justru mengalami kerusakan sehingga tidak bisa berfungsi otomatis. Sejak 2 pekan terakhir, kabut asap kiriman akibat karhutla dari kabupaten dan kota tetangga menyelimuti Kota Banjarmasin. Bau asap menyengat dan kabut pekat menyelimuti wilayah perbatasan kota, khususnya kawasan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan. Akibat paparan asap pekat, masyarakat mulai mengeluhkan sakit tenggorokan, batuk hingga sesak napas. Sangat mengganggu, Bang. Caranya kan dari segi pernapasan juga kurang bagus kan. Ini aja lagi batuk pilek juga gara-gara kabut asap. Sudah seberapa lama nih yang sakit batuk-batuk segala macam? Udah, kalau batuk sih udah hampir seminggu ya. Mirisnya di tengah ancaman kabut asap, alat pengukur kualitas udara atau AQMS yang terletak di Banjarmasin Utara justru rusak hingga tidak dapat mengukur kualitas udara secara real time. Merespons kerusakan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin terpaksa melakukan pengukuran kualitas udara secara manual. Ada kerusakan sedikit treble di dalam sensor pengukurannya, khususnya di partikulat PM2,5 itu pengukuran debu lah, atau PM10 ada 2 macam. Yang lainnya terpantau sih sebetulnya, namun kami sudah sampaikan ke kementerian mengenai ya bisa dikatakan kerusakan lah, atau harus di maintenance seperti itu. Pemkot Banjarmasin juga telah mengirimkan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup agar alat AQMS tersebut segera diperbaiki, mengingat Kota Banjarmasin berada di tengah wilayah dengan titik karhutla tinggi. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan penyakit yang berkaitan dengan pernapasan di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin cenderung menurun. Dari Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 203 pasien yang didominasi kategori usia pralansia. Kasus ini dipicu oleh kualitas udara yang tidak sehat atau kabut asap akibat karhutla. RSUD Ulin Kota Banjarmasin mencatat sebanyak 203 pasien dengan keluhan sakit pernapasan dan ISPA sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Jumlah kasus tersebut cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya, di mana dari total pasien tersebut tercatat 6 kasus menjalani rawat jalan dan 3 kasus ISPA sedang menjalani rawat inap. Penyebab kasus ISPA cenderung kompleks, selain karena kabut asap, campuran virus dan kualitas udara yang memburuk juga menjadi pemicu. Kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut di Rumah Sakit Ulin ini saat ini cenderung turun. Kasus-kasus ISPA biasanya sudah ditangani di rumah sakit daerah, baik itu di puskesmas juga, kemudian di klinik, dan di rumah sakit baik tipe D, tipe C. Nah, biasanya di rumah sakit tersebut
kasus ISPA sudah tertangani dengan baik. Kalau ada kondisi yang memberat, biasanya dirujuk ke rumah sakit Ulin salah satunya. Tapi saat ini kasus ISPA di rumah sakit Ulin kondisinya memang cenderung menurun. Ya. Selain kasus ISPA, hingga kini warga yang menderita pneumonia atau infeksi paru-paru di Banjarmasin tercatat sebanyak 26 kasus sepanjang 20 hingga 21 Agustus. Penurunan kasus ini terjadi karena sebagian besar telah ditangani dengan baik di puskesmas terdekat oleh warga. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sorotan selanjutnya, tak hanya berdampak pada kesehatan warga, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Jalan Jurusan Pelaihari, Banjarbaru, Kalimantan Selatan juga berdampak serius pada usaha warga. Karena tidak bisa berjualan saat pagi hari ketika kabut asap pekat, pemasukan harian pedagang juga mengalami penurunan drastis. Kabut asap akibat karhutla mulai mempengaruhi aktivitas jual beli di Jalan Jurusan Pelaihari, Kota Banjarbaru. Salah seorang pedagang, Lina, yang berjualan dari sore hingga pagi hari harus merasakan dampak langsung dari kabut asap yang pekat di pagi hari. Lina mengungkapkan bahwa saat kabut asap begitu pekat, dirinya terpaksa tidak berjualan karena jarak pandang yang menurun drastis serta demi menjaga kesehatan. Cuma ada sekali cuma waktu kabut bener itu tutup pang itu. Soalnya kan kelihatan loh, tuh udah minyak udah kelihatan semalam. Berapa lama yang tutupnya tuh? Mulai pagi pang, soalnya kan buka kan bilangnya buka kan sore lah. Nah, jadi subuh sekitar jam 5 tuh tutup malam. Sampai jam 9 loh kabutnya, mulai jam 5 kabutnya loh sampai jam 9. Cuma lampu tetap kami hidupi lampu. Lina mengaku saat ini kehilangan omset hingga 50%, di mana pendapatan hariannya yang biasanya mencapai Rp500.000 kini merosot menjadi sekitar Rp200.000 bahkan lebih. Selain penurunan omset, lokasi dagangan yang berada tepat di pinggir jalan juga menimbulkan kekhawatiran potensi kecelakaan bagi pengendara karena jarak pandang yang terbatas. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, penjualan masker di Kota Banjarbaru meningkat signifikan seiring pekatnya kabut asap dalam sepekan terakhir. Pembelian yang biasanya hanya berskala eceran sekitar 5 kotak per hari kini melonjak signifikan. Toko alat kesehatan di Jalan Panglima Batur, Kecamatan Banjarbaru Utara menyebut terjadi peningkatan penjualan masker dalam sepekan terakhir saat kabut asap menyelimuti beberapa wilayah di Kota Banjarbaru. Toko ini biasanya hanya mampu menjual 5 kotak masker dalam sehari. Namun sejak sepekan terakhir permintaan melonjak, bisa mencapai 15 karton berisi 20 kotak masker per hari. Jenis masker bedah tipe earloop dan headloop menjadi produk yang paling banyak dibeli. Selain itu, masker 4 lapis dengan ketebalan ekstra serta tipe KN95 juga banyak dicari untuk meminimalisir dampak buruk paparan asap. Hampir sehari 10 karton terjual. Biasanya? Biasanya picisan kotakan aja 2, 3, 4 sampai 5. Sekarang sampai 10 karton, 15 karton. Ada aja orang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru mengimbau masyarakat untuk meningkatkan upaya pencegahan dampak buruk kabut asap. Warga diminta minimal menggunakan masker medis saat beraktivitas. Minimal masker medis yang dipakai. Tapi yang penting kita mampu untuk melakukan pencegahan. Pencegahannya itu adalah dengan menggunakan masker, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah pada saat jam-jam yang PM 2,5-nya itu meningkat gitu, yang tidak partikel meternya tinggi, ya jangan gitu. Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru juga mengingatkan masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama pada pagi hari saat suhu udara masih rendah dan asap menumpuk di permukaan. Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, serta penderita riwayat asma dan jantung diminta lebih waspada agar tidak mengalami gangguan kesehatan vital. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan hadir kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya musim kemarau dan kabut asap, sejumlah pihak mulai bagikan air mineral dan masker gratis kepada pengguna jalan di Pontianak. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Halaman kantor DPRD Kota Pontianak bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat seperti seni, musik, olahraga, dan usaha mikro kecil menengah. DPRD Kota Pontianak membuka peluang halaman kantor DPRD menjadi ruang kegiatan masyarakat. Upaya ini agar para wakil rakyat semakin dekat dengan masyarakat. Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menjelaskan ada beberapa kegiatan yang diperbolehkan seperti event seni, musik, olahraga, dan usaha mikro kecil menengah. Namun melihat kondisi cuaca seperti saat ini, warga diminta lebih mengutamakan kesehatan. Sudah sering ya dipakai untuk event-event kegiatan masyarakat umum. Kalau memang ada yang ingin menggunakan halaman DPRD, tentu kami sangat bersyukur dan sangat terbuka. Kemana kalau masyarakat menggunakan ini? Oh, siap kita. Kemana gitu? Harus kemana gitu? Harus suratnya tujuan ke Sekwan, ke Setara DPRD. Itu saya langsung, saya lapor dapur langsung. Sebagai agenda perdana digelar Gebiar Kemerdekaan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI yang diikuti antusias oleh masyarakat. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita ke informasi olahraga. Kota Pontianak, Kalimantan Barat menjadi tuan rumah ajang bulu tangkis internasional. Kejuaraan ini berlangsung dari 25 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Terpadu Ayani, Pontianak. Pontianak kembali menjadi tuan rumah ajang internasional. Kali ini kolaborasi PP PBSI dan Pemprov PBSI Kalimantan Barat menyelenggarakan kejuaraan bulu tangkis internasional yang diikuti 17 negara dipusatkan di Gor Terpadu Ayani Pontianak dari 25 hingga 30 Agustus 2026. Kejuaraan kategori International Challenge ini masuk kalender resmi BWF dengan total hadiah $20.000 Amerika Serikat. Tentunya ini sangat menggembirakan di mana Pontianak bisa terpilih sebagai tuan rumah dua kejuaraan ya, berarti International Challenge dan juga Super 100 Indonesia Masters Pontianak, Polytron Pontianak Indonesia Masters. Jadi berdasarkan survei dari BWF memang Pontianak dinyatakan layak karena punya gor yang bagus, kemudian sebagai ibu kota negara, dan juga penyediaan hotel juga sangat baik di sini. Ketua Pemprov PBSI Kalimantan Barat Joko Sularso menyebut kejuaraan ini menjadi momentum bagi Kalimantan Barat untuk menunjukkan kapasitas sebagai tuan rumah kejuaraan internasional. Prestasi atlet Kalbar, saya memang berusaha untuk melaksanakan Plaprov dengan dukungan, bisa didukung oleh, saya harap juga bisa didukung dari PP juga kalau kita mengadakan Plaprov. Sementara ini kan memang PP juga ada menyelenggarakan Platwheel 1 dan 2 di Surabaya dan di Medan, utamanya di Platnas Jakarta. Kehadiran pemain dari berbagai negara diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat, sekaligus memberikan pengalaman bertanding bagi atlet Indonesia dan menjadi inspirasi bagi atlet muda Kalimantan Barat. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kejuaraan mini soccer antar kelurahan digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sebanyak 34 tim berpartisipasi dalam ajang seri kedua ini. 34 tim dari 29 kelurahan ditambah beberapa badan usaha milik daerah seperti Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Katulistiwa, Bank Katulistiwa, hingga tuan rumah dan Persatuan Sepak Bola Pemerintah Kota Pontianak meramaikan kejuaraan mini soccer Bahasan Cup seri kedua tahun 2026. Pemain dari setiap tim merupakan gabungan antara masyarakat dan aparatur sipil negara. Bahasan Cup yang kedua ini sepeda motor yang terbaru, Vario terbaru 160. Kalau dari jumlah peserta ada peningkatan nggak? Ada peningkatan. Kalau tahun lalu berapa? Tahun lalu 32 tim. Sekarang? Tidak. Tapi insya Allah di seri ketiga akan kita melakukan peningkatan tim. Selain mempererat tali silaturahmi, ajang ini juga diharapkan dapat membuat warga dan perangkat pemerintahan lebih sehat. Nah, semoga kompetisi ini bisa mempersatukan, mempererat jalinan silaturahim dalam bekerja, melaksanakan tugas dan fungsi kami sehingga masyarakat bergembira, masyarakat bisa curhat, bisa saling memberikan informasi di ajang ini kira-kira.
Hadiah yang diperebutkan mencapai 50 juta rupiah dan 1 unit sepeda motor. Kedepan ditargetkan kejuaraan serupa bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Petronella Yani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.